Oke ya, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang wali yang paling dikasihi oleh Allah. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah manusia yang paling dipilih oleh Allah. Bayangkan, Syekh Abdul Qadir Jailani itu mendapatkan gelar Sultanul Aulia, yaitu derajatnya itu di atasnya pundaknya para wali, rajanya para wali. Pada saat Rasulullah menjalankan Isra dan Mi'raj, ya, dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah akan menaiki arsy-Nya Allah, tetapi nggak nyampe. Jibril, Buraq sudah menyerah karena tidak bisa mengantarkan Rasulullah sampai ke atas sana. Nah, dari situlah Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdoa. Kamu harus berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan kepada kamu. Itu perintah Jibril kepada kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah berdoa dan datanglah seorang pemuda. Dari seorang pemuda itulah Rasulullah diperintahkan untuk naik di punggungnya. Dari punggung itu akhirnya Rasulullah bisa menggapai arsy-Nya Allah dan bertemu dengan Allah. Rasulullah berkata, siapakah Rasulullah? Pemuda itu. Pemuda itu adalah keturunanmu sendiri. Anak cucumu kelak yang akan lahir, yang bernama Abdul Qadir Jailani. Itulah karomah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia belum lahir ribuan tahun, tetapi ruhnya sudah ada dan karomahnya sudah ada. Syekh Abdul Qadir Jailani itu berasal dari negara Irak. Beliau adalah seorang yatim karena ibunya pada saat melahirkan, pada saat mengandung itu, dalam kandungan 6 bulan, jadi tinggal sama bapaknya, meninggal dunia. Dari situlah beliau yatim. Nah, dipelihara dengan ibunya, dengan kasih sayang, dididik dengan tekun. Syekh Abdul Qadir Jailani anak yang paling jujur, pandai, cerdas, dan pemberani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berguru di Baghdad, Irak. Sampai beliau di sana diangkat sebagai guru yang mempunyai pesantren yang besar dengan muridnya yang banyak. Dari perjalanannya inilah kisahnya. Ada satu orang murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat bodoh. Dia tidak pandai dalam hal agama, tidak pandai dalam hal kitab. Diberi penjelasan berapa kali pun seorang murid ini tetap tidak mampu dan tidak bisa. Tetapi kelebihan dari murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini, orang ini sangat tekun sekali dan sangat mengabdi kepada gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Di setiap pondok pesantren itu menyelenggarakan, yaitu adanya majelis kumpulan. Si murid itu tidak pernah absen. Selalu dia duduk di depan, mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada suatu hari, si murid itu absen, tidak datang. Lantas Syekh Abdul Qadir Jailani menanyakan kepada muridnya yang lain, di manakah muridku yang paling bodoh itu? Kenapa hari ini dia tidak datang dan tidak hadir? Biasanya dia itu paling tekun, paling semangat untuk datang, mendengarkan wejangan-wejanganku di majelis ini. Tetapi hari ini nggak datang. Coba kamu lihat, kamu cari dia, apa penyebabnya, dan di manakah dia sekarang. Lantas dari situlah akhirnya salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani mencari keberadaan murid yang bodoh itu. Dicarilah ke rumahnya, dan apa yang terjadi? Murid itu ternyata sudah meninggal dunia. Dan disampaikanlah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa muridnya itu sudah meninggal dunia. Nah, dalam keadaan ini, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani berjalan ke alam barzah. Di alam barzah, murid yang bodoh itu bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Ditanyalah kepada Munkar dan Nakir,
siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Detail pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Lantas apa yang dijawab oleh murid itu? Dia bengong aja, dia diam, dia nggak menjawab. Dia nggak ngerti, dia nggak paham apa dari pertanyaan itu. Diulang lagi kedua kalinya, dia tetap tidak menjawab. Diulangi lagi yang ketiga, dia tidak menjawab. Dan satu aja jawabannya dia, aku ini tidak mengerti apapun dalam hal agama, dalam apapun dalam ajaran-ajaran agama Islam. Saya nggak mengerti, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu cuma satu, yaitu murid guruku yang paling saya sayangi dan saya cintai, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Malaikat Munkar Nakir kebingungan. Akhirnya malaikat Munkar dan Nakir menghadap kepada Allah. Dilaporkan kejadian ini. Ya Allah, ini ada manusia ini. Dia tidak bisa menjawab pertanyaanku. Apa jawaban dari Allah? Tugasmu harus kamu laksanakan. Barang siapa tidak bisa menjawab pertanyaanmu, laksanakan semestinya. Semestinya itu berarti si pemuda ini, murid dari Syekh Abdul Qadir, harus dihajar, harus dihukum karena nggak bisa menjawab. Itulah jawaban dari Allah. Lakukan semestinya. Kembalilah malaikat itu untuk akan menghukum murid yang bodoh ini. Sudah siap di tangannya itu kodam itu. Ya, kodam itu pemukul untuk memukul manusia-manusia yang tidak bisa menjawab atau manusia-manusia yang berdosa. Nah, diulang lagi pertanyaan, dia nggak bisa jawab, tiba-tiba akan dipukul dengan kodam itu. Si orang yang bodoh itu akan dipukul gini, dan tiba-tiba datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani. Disuruh beri stop, jangan kau pukul, biar kamu tahu itu adalah muridku. Si malaikat Munkar dan Nakir kagetnya bukan main. Tangan yang siap memukul tiba-tiba berhenti. Siapa kamu? Aku Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku adalah guru dari murid ini. Muridku yang bodoh ini. Dia ini semasa hidupnya sangat amat bodoh. Aku ajarkan dalam hal agama, dia nggak ngerti. Aku ajarkan kitab, dia nggak paham. Apapun yang aku ajarkan, dia tidak paham dan tidak mengerti. Karena dia memang orang yang bodoh. Nah, tetapi dia sangat mencintai aku. Dia sangat menyayangi aku. Akhirnya, malaikat itu berhenti untuk menghukum si murid yang bodoh ini. Kembalilah dia kepada Allah untuk menanyakan, ya Allah, ini gurunya yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu datang. Ya tidak boleh aku menghukum muridnya. Ini bagaimana? Jawaban Allah tetap, tugasmu yaitu semestinya. Barang siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaanmu, laksanakan tugasmu. Berarti harus dihukum. Kembalilah malaikat Munkar dan Nakir untuk kembali menghukum murid yang bodoh itu. Dan apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, kalau kamu masih berani menghukum muridku yang bodoh ini, ya, atau memukul murid yang bodoh ini, lantas direbutlah itu yang namanya kodam itu dari tangan malaikat dan dilempar, dibuang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dibuanglah palu kodam itu. Malaikatnya pusing, kebingungan. Karena apa? Ini baru pertama kali ada kejadian yang seperti ini. Tugasnya dia itu menanyain mayat, menanyain manusia dengan imannya, dengan kitabnya, menanyakan Tuhannya, nabinya, kitabnya udah biasa. Tapi baru kali ini malaikat itu sangat amat kebingungan. Ada hal yang seperti ini. Dan siapakah ini? Bingung dia. Nah, pada saat dibuang itu kodam itu, apa yang terjadi? Malaikatnya bingung. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, kalau masih tetap kamu akan menghukum muridku,
Demi rasa cinta dan sayangku yang sangat panas kepada Allah, aku akan membolak-balikkan surga dan neraka. Surga akan aku bikin tidak ada kebahagiaan, dan di neraka akan aku bikin tidak ada kesedihan. Berarti kesimpulannya, orang-orang yang masuk surga tidak merasa bahagia dan tidak mendapatkan nikmat. Dan orang-orang yang masuk neraka tidak mendapatkan adab dan siksa. Kalau semuanya ini sudah dibalik sama Syekh Abdul Qadir Jailani, lantas malaikat itu berlari menuju kepada Allah untuk melaporkan kejadian ini. Ya Allah, palu kodamku dibuang itu sama gurunya namanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Aku nggak boleh menghukum. Kalau seandainya aku tetap menghukum murid yang bodoh ini, surga dan neraka akan dibolak-balikkan. Di surga tidak ada kebahagiaan, dan di neraka tidak ada kesedihan. Ini apa yang akan terjadi ya Allah? Padahal Engkau telah memutuskan bahwa surga itu adalah tempat kebahagiaan dan nikmat, dan neraka itu adalah tempatnya adab dan siksa. Bagaimana ini ya Allah? Akhirnya Allah berbicara kepada malaikat Munkar dan Nakir. Kamu kembali temuin Syekh Abdul Qadir Jailani. Bilang kepadanya. Dan kamu temuin itu murid yang bodoh itu. Kau muliakan muridnya. Bawa dia. Dan muliakan murid itu. Jangan kamu siksa lagi. Karena apa? Aku sangat menyayangi dan mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan apabila nanti itu anak yang paling bodoh itu kamu siksa, itu akan menyakiti hati Syekh Abdul Qadir Jailani yang aku cintai. Maka sekarang ini aku perintahkan kamu untuk memuliakan dan menempatkan derajat yang tinggi kepada murid yang bodoh itu. Dan itu semua atas karomah kasih sayang cintanya Syekh Abdul Qadir Jailani kepadaku. Dari sini bisa kita petik pelajaran bahwa kita hidup di dunia tidak boleh menilai orang itu baik, orang itu jelek, atau orang itu pintar, orang itu bodoh. Karena apa? Semua itu yang menilai itu hanya Allah. Dengan bukti-bukti perjalanan dari murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang bodoh ini menunjukkan orang yang bodoh belum tentu mempunyai derajat yang rendah, tetapi di sini dia mendapatkan derajat yang paling tinggi. Itulah pesan saya.